Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Alsodik ini. Dan di video Om Gadget kali ini gua mau bahas tentang smartphone-nya Realme yang baru rilis kemarin. Ya, di video podcast pertama gua, Om Gadget Podcast, itu yang bahas tentang handphone yang sama. Itu banyak yang bilang, "Bang, cobain dong, Om cobain dong," gitu. Cobain dulu dong Realme 10 Pro-nya baru berpendapat ini recommended atau enggak. Jangan asal ngomong aja dengan sekilas megang atau sekilas baca speknya gitu ya. Oke, gua terima tantangannya. Akhirnya gua cobain Realme 10 Pro. Yang Pro biasa ya, bukan yang Pro Plus. So, pertama-tama mari kita unboxing dulu. Di dalam kotaknya yang masih mirip dengan Realme 10 kemarin ya, ada tulisan kualitas terdepan dengan 5G. Dengan kemudian ya beberapa spesifikasi kunci di belakangnya. Di isinya itu ada kotak berwarna kuning. Di dalamnya lagi itu ada case, kemudian ada buku garansi dan buku manual. Kemudian ada SIM tray ejector. Kemudian ada handphonenya tentu saja. Ada charger SuperVOOC 33 watt. Ada kabel data yang tumben nggak ada tulisan SuperVOOC-nya nih. Cuma ada tulisan 3 ampere doang. Kabelnya USB-A ke USB Type-C. Kita coba buka handphonenya dan kita kletek stiker IMEI-nya. Di HP-nya udah ada anti gores alias screen protector. Nah, yang kedua yang mau gue bahas adalah harganya ya. Karena harganya lah yang jadi concern gue di Realme 10 Pro series ini. Dan itu yang mungkin teman-teman yang nontonin video podcast gua pasti ke-trigger sama judulnya, dimana gue tegas-tegas di situ menulis Realme 10 Pro dan 10 Pro Plus ya itu not recommended ya. Padahal kalau teman-teman nonton, kalau lu semuanya nonton podcastnya ya sampai selesai dengerin, itu di situ gua bukan bilang bahwa smartphone ini itu nggak bagus gitu ya. Smartphone ini bagus banget malah. Ketika lu pegang itu ya gue di situ jelasin mewah, feel mewahnya terasa dan itu wajar di harga 5 juta alias berasa 5 jutanya smartphone ini. Cuman yang jadi concern gue banget adalah harganya, seberapa worth it ke speknya. Harganya saat itu gue lihat ya, gue coba menganalisa itu harganya masih belum masuk gitu ya. Nah, makanya gue coba bahas, gue coba bikin analisis sederhana dan ini mungkin akan panjang. Silahkan dengerin atau skip aja video ini kalau misalnya lu nggak mau dengerin. Alasan di video itu kenapa gue ada bilang ini masih belum worth it untuk saat ini. So, kita bahas harganya. Saat rilis Realme 10 Pro 5G ini 4.599.000, 4,6 juta untuk varian yang gue punya ini, yang 8/128 GB. Ada satu varian di atasnya yaitu yang storage-nya 256 GB, harganya 4.999 alias 5 juta pas. Nah, harga segitu sebenarnya dikasih gimmick ya, atau gue nyebutnya bundling gitu Nets. Dibundling sama Realme Band 2. Dan ini harganya di official store atau store resminya Realme itu 549.000 di announce-nya gitu. Dan kalau mau yang lebih mending lagi sebenarnya lu belinya di Erafone. Waktu awal-awal itu bundlingnya bukan sama Realme Band 2 tapi sama Realme Watch 2. Which is Realme Watch 2 tentu lebih bagus dong dan harganya juga lebih mahal, sekitar 600 ribuan lebih gitu ya. Tapi ya udah, kalau beli online ya dapatnya ini doang gitu. Kalian pasti akan dapatnya ini. Nah, kita coba lihat harganya. Realnya si Realme Band 2 ini sebenarnya bukan 549.000. Kalian bisa dapetin di banyak toko-toko, mau offline mau online-nya di Tokopedia misalnya. Itu tidak semahal harga resmi di official store-nya. Sekitar 300 ribuan banyak yang jual nih. Gua kasih lihat segitu harganya. Dengan harga segitu kita anggap saja benar value dari si Realme Band 2 ini ada 300 ribu. Karena memang dia sudah lama keluar. Jadi pasti harganya memang tidak 550 ribu lagi gitu seperti saat pertama rilis. Value dia 300 ribu mengurangi harga beli dari si Realme 10 Pro ini yang 4,6 juta. Jadi kita anggap saja ini harganya 4,3 juta ya. 4,299 gitu ya. 4,3 juta setelah dikurangi harga Realme Band 2-nya. Nah, itulah value aslinya. Nah, sekarang kita analisis, kita bandingkan. Tapi bukan bandingkan dengan brand lain. Gue tetap bandingkan sama Realme karena video ini tujuannya sebenarnya buat teman-teman gue yang banyak banget pengguna Realme itu tertarik pada saat launching Realme 10 Pro series ini karena pertama sebenarnya desainnya sama hebohnya ya, maksudnya apa yang digembur-gemburkan Realme tentang kemewahan dari si Realme 10 Pro series ini. Tapi mereka belum tahu insight-nya seperti apa dan seperti apa perbandingannya jika dengan handphone yang saat ini mereka pakai gitu kan. Nah, ini gue bikin perbandingan ke sesama Realme, apakah worth it untuk upgrade ke Realme 10 Pro 5G. Mari kita lihat mulai dari
3 generasi sebelumnya. Terus Realme 7 Pro. Realme 7 Pro saat rilis itu 4.999.000 ya, 8128 GB juga itu di tahun 2020 awal. Nah memang harganya menurut gue cukup tinggi karena ada beberapa value yang cukup mahal di situ seperti charger 65 watt contohnya, itu mahal chargernya. Jadi harganya bisa sampai 5 juta. Dibandingkan sebelumnya Realme 6 Pro itu harganya nggak nyampe segitu, sekitar 4,3 jutaan waktu di Realme 6 Pro. Nah Realme 7 Pro beberapa bulan kemudian harganya sebenarnya sempat drop ke 4,5 juta sebelum akhirnya menghilang di pasaran ya, karena pada bulan Maret, akhir Maret dan mulai dijual awal April itu nongol Realme 8 Pro. Rilis dengan harga yang cukup affordable, itu 4,5 juta ya. 4.499.000, 8/128 GB juga harga rilisnya gitu. Dan itu gue sempet cobain Realme 8 Pro cukup lama ya. Kalau misalnya ada video reviewnya juga di channel ini. Pada saat itu gue ngomong ke teman gue yang punya 7 Pro ya. Gue sambil ngasih lihat gue pegang Realme 8 Pro gitu ya. Lu nggak perlu upgrade ke 8 Pro karena justru lu akan kehilangan banyak value gitu ya, karena lebih murah 500.000. Salah satunya charger yang lebih kecil dan kamera depan yang sudah tidak 32 megapiksel lagi ya, jadi 16 megapiksel di Realme 8 Pro gitu. Nah itu Realme 8 Pro. 1 tahun kemudian, kalau nggak salah bulan Februari, Realme 9 Pro rilis. Nah menarik karena Realme 9 Pro dirilis cuma 3.999.000, 4 juta pas, lagi-lagi turun 500.000 dari generasi sebelumnya. Padahal mulai dari Realme 9 Pro itu sudah berubah bentuk dari yang tadinya 4G di 7 Pro dan 8 Pro menjadi 5G di 9 Pro gitu ya. Dan ya mungkin ini udah nggak era pandemi ketatnya sudah berakhir, jadi harganya nggak mahal-mahal banget ya, 4 juta pas untuk yang 8/128 GB saat itu, dan ada varian yang lebih murahnya malah yang 6 GB. Dan menariknya pada saat 2022 kemarin Februari itu untuk pertama kalinya ada seri Pro Plus dari Realme ya, ada 9 Pro Plus bukan cuma 9 Pro. Dan itu masih menarik sampai saat ini karena harganya 4,9 juta itu udah dapet sensor flagshipnya Sony IMX766. Itu nggak kita bahas lah karena lebih beda-beda segmen. Pro Plus sama Pro beda segmen gitu ya. Nah Realme 10 Pro ini harganya 4,3 juta, maka worth it nggak lu yang upgrade? Kalau misalnya lu pegang Realme 7 Pro terus nongol nih Realme 10 Pro terus lu mau upgrade ke Realme 10 Pro itu layak ya. Kenapa gue sebut layak? Memang ada banyak hal yang nantinya akan lu merasa kehilangan gitu ya. Lu merasa kehilangan dari 7 Pro ke 10 Pro. Satu, layarnya tidak AMOLED. Meskipun IPS-nya gua jamin ini setara AMOLED. Serius gua. Charger 65 wattnya akan hilang. Jadi cuma 33 watt di sini. Meskipun sama-sama super FOV ya. Kalau di Realme 7 Pro itu super dark kalau nggak salah. Terus kamera ultrawide akan hilang. Ya, kamera ultrawide akan hilang. Tidak ada di sini, tidak ada ultrawide. Lu pasti akan kehilangan sensasi memotret dengan pandangan yang lebih luas. Kamera makro juga hilang gitu ya. Kamera selfie-nya lu pasti kehilangan. Tadinya 32 megapiksel sekarang cuma 16 megapiksel. Tapi untungnya AI-nya semakin baik dan hasilnya sebenarnya sama-sama aja. Dan ya sebenarnya yang paling berasa atau kentara itu gara-gara bukan AMOLED, jadi nggak ada fingerprint di dalam layar. Nah, pindah ke samping. Nah, itu jadi catatan. Terus, gara-gara nggak super AMOLED juga, jadinya nggak ada always on display. Ini IPS, nggak bisa always on display. Yang paling kehilangan juga chargernya, ya, 65 watt, berubah jadi 33 watt. Mungkin lu akan menambah lama setengah jam ngecasnya. Ya. Mungkin biasanya sekitar 40 menit, sekarang bisa jadi 1 jam lebih beberapa menit. Nah, tapi lu akan mendapatkan sesuatu yang baru. Desain yang menurut gua sangat mewah, beda banget sama desainnya 7 Pro. Desain yang sangat mewah meskipun sama-sama plastik, tapi ini really nggak kayak plastik. Terus layar 120 Hz nya menurut gue ini lebih enak dibanding AMOLED yang cuma 60 Hz gitu ya. Ini lebih smooth, dipakai lebih enak, dan ini cantik banget karena bezelnya sangat-sangat tipis. Terus dapat 5G gitu, akhirnya lu upgrade ya sinyal lu dari 4G ke 5G, meskipun 5G belum merata di Indonesia, tapi Snapdragon 695 6 nanometer juga lebih hemat dan juga lebih ngebut gitu ya dibanding yang ada di 7 Pro. Nah itu paling meningkatnya. Sama dapat kameranya jadi 108 megapiksel meskipun akhirnya nggak punya ultrawide. Nah layaknya juga karena harganya lebih murah dibanding saat lu dulu beli 7 Pro yang sampai 5 juta, 4,9 juta. Ini jadi cuma 4,3 juta, artinya budget lu kalau memang setiap ganti HP itu aja ya bisa gitu kan. Pasti kan
bisa untuk membeli ini. Bahkan kalau budgetnya tetap 4,9 juta, lu bisa beli varian yang 256 GB. Nah, ini value deal banget. Karena penting di zaman sekarang untuk punya storage 256 GB dibanding 128 doang gitu ya. Ya, storage, kapasitas file-file semakin besar gitu ya untuk disimpan. Nah, tetapi gue punya rekomendasi yang lebih menarik kalau lu pengguna 7 Pro, itu meningkatnya atau naiknya ke level berikutnya, bukan ke 10 Pro, tapi 10 Pro Plus. Dimana lu bisa dapetin yang desain yang flagship gitu ya, layar curve, kemudian kamera ultrawide tetap ada, layarnya tetap AMOLED, ada always on display segala macam, chipsetnya lebih kenceng. Di 10 Pro Plus lu bisa tetap rekam 4K, sedangkan di 10 Pro doang lu nggak bisa rekam 4K karena ya chipset, keterbatasan chipset di sini. Nah, asumsi gua karena 3 tahun yang lalu 2020 lu bisa membeli Realme 7 Pro dengan harga 5 juta, artinya nambah 800 ribuan atau 900 ribu di tahun ini, lu bisa dapetin Realme 10 Pro Plus yang fleksib-fleksiban gitu. Yang asumsi gua harusnya bisa 3 tahun lalu aja bisa beli yang 5 juta, sekarang beli yang 5,8 juta seharusnya bisa gitu. Jadi 10 Pro Plus lebih menarik atau lebih seksi lah dibanding si 10 Pro biasa ini kalau lu pengguna 7 Pro. Nah, lanjut ke lu yang sekarang lagi gunain Realme 8 Pro gitu ya. Realme 8 Pro ke Realme 10 Pro juga menurut gua layak. Kenapa tadi? 5G-nya itu. Dan AMOLED meskipun ya di Realme 8 Pro AMOLED di sini sudah IPS-nya juga kayak AMOLED dan sudah 120 Hz. Itu experience yang penting. 120 Hz itu enak banget, berasa banget upgrade-nya layar lu dari yang dulunya 60 ke gue juga upgrade nih sekarang. Dari yang layar gue dulunya AMOLED 60 Hz ya di handphone lama gue, sekarang di sini 120 Hz IPS dan IPS-nya bagus dan mewah karena bezelnya tipis gitu. Terus ya kamera sama-sama 108 megapiksel, memang hilang ultrawide dulu di 8 Pro, tapi 108 megapikselnya ini dengan processing yang lebih baik yang gue rasakan dibanding dulu ketika gue pakai Realme 8 Pro gitu. Dan ya harganya juga value-nya sama, bahkan lebih murah sedikit dibanding 8 Pro gara-gara bundling ini ya, dapat ini 300 ribu Realme Band 2. Jadi menurut gue ya cocok-cocok aja untuk upgrade ke 10 Pro, bahkan gue rekomendasikan yang sekarang pakai 8 Pro untuk pindah ke 10 Pro karena yang sudah 2 tahun ya, gue pasti merasakan lah kalau gue masih pakai 8 Pro juga rasanya mungkin sudah tidak seenak saat pertama-tama. Jadi ini saatnya untuk upgrade ke Realme 10 Pro, walaupun kalau kamu punya budget untuk sampai 10 Pro Plus ya hampir 6 juta itu ya gue nggak melarang dong, bagus upgrade-nya lebih tinggi, tapi ke 10 Pro saja sudah sangat berasa upgrade-nya dari 8 Pro. Nah sekarang ke selanjutnya nih yang lu pakai Realme 9 Pro. Nah rekomendasi gue adalah jangan upgrade ke 10 Pro karena dari 9 Pro ke 10 Pro itu nyaris tidak ada perubahan kecuali desainnya yang berubah jadi sangat mewah ya. Gue akuin 9 Pro gue nggak tertarik dan lu nggak akan nemuin review Realme 9 Pro di video ini karena gue waktu itu nggak nyobain sama sekali, nggak tertarik gue sama desainnya yang begitu gitu. Kalau ini luar biasa, ini mewah banget gitu ya. So tapi dari sisi jeroan hampir sama persis dengan Realme 9 Pro gitu. Jadi ya ngapain upgrade gitu ya. Bedanya apa ya? Bedanya di 108 megapiksel malah jadi kehilangan ultrawide sama makro. Menurut gue itu jadi yang mending tetap bertahan di 9 Pro sih lo gitu. Kecuali lo naik ke 10 Pro Plus ya silahkan gitu. Cuman baru 1 tahun pakai 9 Pro naik 10 Pro Plus terus nambahnya sampai 1 juta lebih ya nggak terlalu bagus karena 9 Pro itu harganya lumayan murah sih, 4 juta 3,9. Bahkan untuk naik ke sini kayak nggak worth it gitu dari 9 Pro ke 10 Pro gitu. Nah sekarang gimana kalau misalnya lu bukan pengguna Realme ya, pengguna brand lain, atau lu pengguna Realme tapi bukan yang number Pro series, misalnya lu pengguna Narzo, pengguna Realme C series, atau pengguna number yang biasa Realme 6, 7, 8 yang bukan Pro ya. Itu gimana untuk upgrade ke sini? Nah, di sini gua harus ngomongin impresi pertama gua ketika setelah unboxing kemarin. Gua unboxing sebenarnya dari kemarin dan gua cobain seharian penuh sampai hari ini. Itu impresi pertama gua bagus sih. Bagus banget. Experience gua pas pindah ke layarnya Realme ini tuh wah gila sih. Ya dari sisi feel pegangnya mewah, feel looknya ketika gue kasih lihat ke orang-orang juga ke temen-temen, bezel tipisnya itu berasa memang HP mahal. Bahkan gue lihat brand lain yang flagship juga ada yang bezelnya lebih tebal dari ini gitu. Jadi it's like look like flagship lah. Look and feels like flagship. Kemudian IPS, nggak AMOLED. Gila ini sih IPS-nya bagus banget menurut gue. Jadi warnanya tuh emang nyaris seperti, bukan nyaris ya, lebih bagus kayaknya dari AMOLED gue yang dulu gitu.
Dan 120 Hz-nya itu berasa enak banget, smooth banget gitu ya. Dibanding gue, karena gue sebelumnya pakai 60 Hz, jadi berasa banget peningkatannya. Ya itu impresi gue, kemewahannya dan bagusnya layarnya. Dan menariknya, ada sertifikasi TUV Ren lainnya yang dimana ini jadi aman banget untuk mata. Dan ketika kita aktifin mode mata nyamannya, kalau di handphone sebelumnya yang gue cobain, itu layarnya jadi agak menguning dikit, layar agak kekuning-kuningan. Nah ini diaktifin mode nyamannya, layarnya masih tetap nampilin warna yang natural. Pas gue lihat foto, warnanya masih normal, nggak kekuning-kuningan. Dan gue nggak tahu itu teknologi menurut gue cukup canggih ya. Dan ini baru gue rasain di Realme 10 Pro, dimana mode mata nyamannya, eye care-nya itu tetap nampilin warna yang bagus. AMOLED aja nggak kayak gitu loh, gitu ya. AMOLED tetap akan jadi kuning gitu ya, yang udah-udah gitu ya. So ini layarnya jempolan menurut gua. Satu layar, kedua kamera. Gimana kameranya gitu ya? Kalau misalnya kamera, gua baru coba jepret-jepret segini nih, nanti lu lihat sendiri. Dan impresi pertama gua untuk kameranya bagus. 108 megapiksel, terutama saat low light itu bagus. Cuma gua nggak tahu untuk jangka panjangnya seperti apa. Gua belum cobain semua fiturnya. So impresi pertama doang nih, hasil jepretan gua kayak gini itu bagus. Nah, performa gimana? Ya, gue dulu udah pakai 5G gitu ya, yang sebelumnya gitu ya. Sekarang ke 5G yang ini juga ya, so-so lah. Kemudian dulu gue chipset 5G-nya agak lumayan fleksib ya. Sekarang pindah ke 5G yang 690, Snapdragon 695 ya. Bagus sih, kenceng sebenarnya. Cuma masalah di perekaman video aja yang gue biasa di dulu bisa sampai 4K, di sini cuma 1080p. Ya walaupun 4K ini jarang gue pakai karena beban di memori ya. Oke. Jadi impresi pertama saja gue sudah bisa merekomendasikan untuk lu yang belum pernah nyobain 10 Pro, untuk lu yang belum pernah nyobain Realme yang Pro Series dan budget lu sekarang untuk beli handphone ada di angka 4,5 juta, 4,3 juta, 4,3 juta aja deh, lu nggak usah beli bundlingnya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Beli aja di Tokped yang non bundling gitu ya. 4,3 juta. Ini sebenarnya layak untuk dimiliki. Ya gue nggak bilang brand lain tidak layak, tapi ini layak dimiliki kalau mau cobain kemewahannya gitu ya, layar bagusnya gitu ya. Dan memang lu intens untuk menatap layar. Ini cakep banget. Tetapi ya untuk rekomendasi banget, untuk rekomendasiin banget 10 Pro ya, itu gue butuh lebih banyak lagi mencoba. Maka sekarang gue putuskan untuk menjadikan si smartphone yang baru gue unboxing kemarin ini untuk jadi daily driver gue nih. Gue lagi pindahan data dari handphone lama gue. Kemudian ya kita lihat seminggu 2 minggu gue coba buat kerja, buat libur gitu ya, buat ya sedikit main gitu, itu seperti apa experience-nya. Dan tungguin video reviewnya berarti sekitar 2 minggu ke depan. So subscribe dari sekarang supaya nggak ketinggalan video review dari Realme 10 Pro. Sekian aja video unboxing dengan pembahasan gue yang begitu panjang soal harga. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat lu, terutama buat lu Realme fans atau Realme user yang lagi bingung mau upgrade apa enggak nih ke 10 Pro, karena 10 Pro menarik banget sepertinya gitu ya. Gue udah jelasin tadi kenapa lu harus upgrade, kenapa lu nggak harus upgrade gitu ya. So, thanks buat lu yang udah dengerin gue dari awal sampai akhir. Dan gue Alsadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.